Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoro Indarto Akbar, NIM 2023-11598 dari kelas AU. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengoperasian dan studi kasus dalam ketenagalistrikan. Yang pertama yaitu pengertian pengoperasian. Pengoperasian adalah proses atau tindakan menjalankan, mengolah, atau mengendalikan suatu sistem, mesin, perangkat, bisnis, atau aktivitas tertentu sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian pengoperasian sistem ketenagalistrikan adalah proses pengolahan, pengendalian, dan pemantauan seluruh komponen dalam sistem tenaga listrik agar dapat bekerja secara optimal, andal, aman, dan dalam memenuhi kebutuhan listrik konsumen. Pengoperasian ini mencakup produksi, transmisi, distribusi, serta pengaturan beban listrik. Yang kedua yaitu tujuan pengoperasian sistem ketenagalistrikan. Tujuan utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan beban listrik secara efisien dengan mempertimbangkan sasaran operasi tenaga, yaitu sistem harus dapat memenuhi standar dalam keamanan lingkungan, memiliki keandalan yang baik, dan dapat melayani permintaan secara berkala dari waktu ke waktu. 3. Fungsi pengoperasian sistem ketenagalistrikan. Menjaga keseimbangan pasokan dan beban, yaitu memastikan jumlah daya yang dihasilkan oleh pembangkit sesuai dengan kebutuhan listrik pengguna. Yang kedua, menjamin keandalan sistem, mengelola sistem agar tetap beroperasi meskipun terjadi gangguan atau gangguan mendadak seperti pemadaman atau gangguan jaringan. 3. Mengatur tegangan dan frekuensi, memastikan tegangan dan frekuensi listrik berada dalam batas standar. 4. Mengoptimalkan efisiensi energi, mengurangi kerugian daya selama transmisi dan distribusi listrik. Kelima, mengelola demand respon dan beban puncak, menyesuaikan produksi listrik berdasarkan permintaan pelanggan, terutama saat beban puncak. Yang keenam, menjamin keamanan operasional, melindungi infrastruktur listrik dari gangguan dan ancaman eksternal seperti bencana alam maupun serangan cyber. Kemudian, ini adalah proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik dari pembangkit, kemudian ditransmisikan, kemudian didistribusikan hingga sampai ke pelanggan rumah tangga, bisnis, maupun industri. Yang keempat, itu adalah prinsip pengoperasian ketenagalistrikan. Yang pertama itu ekonomi. Listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan kualitasnya. Kedua, keandalan. Tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Jika terjadi gangguan pada pembangkit maupun transmisi, dapat diatasi tanpa mengakibatkan pemadaman di sisi konsumen. Yang ketiga yaitu aman. Prinsip keamanan berkaitan dengan kualitas tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang ditetapkan. 5. Yaitu kondisi pengoperasian sistem ketenagalistrikan. Yang pertama yaitu normal. Seluruh konsumen dapat dilayani, kendala operasi teratasi, dan security sistem dapat dipenuhi. Yang kedua yaitu siaga. Seluruh konsumen dapat dilayani, kendala dapat dipenuhi, tetapi security system tidak dapat dipenuhi. Yang ketiga yaitu darurat gangguan. Konsumen tidak dapat dilayani dan kendala operasi tidak dapat dipenuhi. Yang keempat yaitu pemulihan, peralihan kondisi darurat menjadi siaga maupun normal. 6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dengan baik dalam pengoperasian sistem ketenagalistrikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Pemikiran mengenai bagaimana sistem tenaga listrik akan dioperasikan untuk jangka waktu tertentu. Pemikiran ini mencakup perkiraan beban, koordinasi pemilihan peralatan, optimasi keandalan, serta mutu tenaga listrik. Yang kedua yaitu pelaksanaan dan pengendalian operasi. Pelaksanaan dari rencana operasi serta pengendaliannya apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari rencana operasi. Yang ketiga, analisa operasi. Analisa atas hasil operasi yang memberikan umpan balik
bagi perencanaan operasi maupun bagi pelaksana dan pengendali operasian. Analisa operasi juga diperlukan untuk memberikan saran-saran bagi pengembang sistem serta penyempurnaan pemeliharaan instalasi, manajemen operasi sistem tenaga listrik. Yang ketujuh yaitu persoalan dalam operasi sistem ketenagalistrikan. Yang pertama yaitu operasi ekonomis. Proses pembagian atau penjatahan beban total pada suatu sistem kepada masing-masing pusat pembangkitnya yang sedemikian rupa sehingga seluruh pusat pembangkit pada suatu sistem terkontrol secara terus-menerus. Yang kedua, pengaturan frekuensi. Daya yang dibangkitkan dalam sistem lebih kecil daripada beban sistem, maka frekuensi turun. Dan sebaliknya, apabila daya yang dibangkitkan lebih besar dari beban, maka frekuensi naik. Yang ketiga yaitu pemeliharaan peralatan. Peralatan beroperasi dalam sistem tenaga listrik perlu dipelihara secara periodik dan juga perlu segera diperbaiki apabila mengalami kerusakan. Yang keempat yaitu biaya operasi. Biaya operasi khususnya biaya bahan bakar adalah biaya yang terbesar dari suatu perusahaan listrik sehingga diperlu dipakai teknik-teknik optimasi untuk menekan biaya. Yang kelima, perkembangan sistem. Beban selalu berubah sepanjang waktu dan juga selalu berkembang seirama dengan perkembangan kegiatan masyarakat yang tidak dapat dirumuskan secara eksak sehingga perlu diamati secara terus-menerus agar dapat diketahui langkah perkembangan sistem yang harus dilakukan agar sistem selalu dapat mengikuti perkembangan beban sehingga tidak akan terjadi pemadaman tenaga listrik dalam sistem. Yang keenam, gangguan dalam sistem. Gangguan dalam sistem tenaga listrik adalah sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya dihindarkan. Penyebabnya gangguan yang paling besar adalah petir. Hal ini sesuai dengan isoceramic level atau tingkat kerawanan petir di suatu wilayah yang tinggi di tanah air kita. Yang ketujuh, tegangan dalam sistem. Tegangan dalam sistem merupakan salah satu unsur kualitas penyediaan tenaga listrik dalam sistem, oleh karenanya perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem. Yang kedelapan yaitu adalah studi kasus. Ini kasus dalam penyaluran itu terjadi pada gangguan trip di Tower 22 SOTT 150 kV New Jakabaring Mariana 1 yang diakibatkan oleh kabel optik milik PT Iconet akibat cuaca buruk yang membuat swing dari kabel fiber optik menempel pada konduktor. Hal ini membuat pengoperasian pada LAN 1 SOTT 150 kV New Jakabaring Mariana 1 menjadi terganggu. Kemudian solusi. Solusinya itu adalah memanuver beban ke line 2 SUTT 150 kV New Jakabaring Mariana sambil menunggu tim pemeliharaan datang ke lokasi terjadi gangguan untuk memutuskan kabel fiber optik yang menempel pada konduktor line 1 SUTT 150 kV New Jakabaring Mariana agar dapat melakukan penormalan pada line 1 SUTT 150 kV Enring Mariana. Gangguan pada line 1 Enring Mariana ini diakibatkan oleh konduktor, diakibatkan oleh kabel fiber optik yang menempel pada konduktor sehingga pengoperasian transmisinya jadi terganggu. Untuk melakukan penormalannya kita perlu memutus kabel fiber optik tersebut sehingga dapat dilakukan penormalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.